perkenalkan, nama saya Alexander Zimutel Sibu. Saya dengan NIM 144 ingin menjelaskan tentang cara penyelesaian kasus pertama dari soal NPV manajemen keuangan. Jadi yang diketahui dalam kasus pertama itu adalah biaya awal yaitu C0 sebesar 120 juta dan arus kas bersih CT-nya pada tahun pertama itu 40 juta, tahun kedua 45 juta, tahun ketiga 50 juta, dan tahun yang terakhir yang keempat itu ada 55 juta dengan tingkat pengembalian atau tingkat diskonto sebesar 12% per tahun. Baik, saya akan menjelaskan cara menyelesaikan kasus pertama ini. Yang pertama, kita harus menghitung PV setiap periodenya. Yang rumusnya itu C0 dibagi 1 plus R. R itu tingkat diskonto bunga. Nah, jadi yang pertama-tama kita hitung yaitu tahun pertama 40 juta dibagi 1 tambah 0,12 pangkat 1. Begitupun dengan sampai tahun keempat yang kita memperoleh hasil sebagai berikut. Nah, terus kita harus menghitung PV arus kasnya totalnya, yaitu kita didapatkan hasilnya di sini 142 juta sekian. Nah, untuk menghitung NPV, kita harus mengurangi NPV dengan biaya investasi awal yang kita dapatkan dari soal tadi, yaitu C0. Jadi, kita menghitung 142 juta dikurang 120 juta yang menghasilkan 22 juta sekian. Nah, di sini kan NPV-nya lebih gede daripada biaya investasi awal. Nah, jadikan itu anggapannya positif NPV-nya. Jadi investasi ini sangat layak digunakan karena menguntungkan perusahaan sebesar 22 juta sekian. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Francisca Atika Solo dengan NIM 137. Di sini saya akan menjelaskan terkait kasus 2, yaitu perusahaan kuliner Ice Burst yang sedang mempertimbangkan untuk membuka cabang baru di daerah kampus. Untuk memutuskan apakah proyek ini layak, manajer keuangan melakukan analisis kelayakan dengan metode Net Present Value atau NPV. Nah, di sini sudah ada informasi yang diberikan terkait biaya investasi awal atau CO yang ditandai dengan CO dan estimasi arus kas bersih tahunan atau CT dengan tingkat diskonto atau R 10% dan cabang tersebut diperkirakan beroperasi selama 4 tahun. Nah, di sini tugasnya menganalisis. Yang pertama itu menghitung NPV menggunakan rumus. Nah, rumus yang saya pakai di sini yaitu rumus NPV. CT tadi itu estimasi arus kas dibagi 1 tambah R itu diskonto pangkat T sendiri itu tahunnya. Baik, yang pertama perhitungan NPV cabang Ice Burst. Yang pertama itu diketahui investasi awal 150 juta, arus kas bersih tahun pertama 55 juta, tahun kedua 60 juta, tahun ketiga 65 juta, tahun keempat 70 juta dengan tingkat diskonto 10% dan masa operasi 4 tahun. Tadi rumus NPV yang sudah saya sebutkan, CT dibagi 1 tambah R pangkat T. Yang pertama menghitung PV masing-masing arus kas. Yang pertama, tahun pertama 55 juta dibagi 1 tambah R tadi 10% 0,01 pangkat T pangkat 1. Jadi 55 juta dibagi 1,1 sama dengan 50 juta. Terus tahun kedua 60 juta dibagi ini yang sudah tertera di Excel yang sudah saya buat itu sudah langsung jawabannya. Jawaban dari 1 tambah R pangkat T tadi itu sendiri.
Jadi 60 juta dibagi 1,21 sama dengan 49.587.603 rupiah. Tahun ketiga 65 juta dibagi 1,331 sama dengan 47 juta 840 ribu. Tahun keempat 70 juta dibagi 1,4641 sama dengan 47 juta 840 ribu. Jadi total PV total dari tahun pertama sampai tahun keempat itu 196 juta 270.630 rupiah. Dikurang investasi awalnya tadi 150 juta, maka NPV proyeknya 46 juta 270.603 rupiah. Ini artinya NPV-nya bersifat positif, yaitu yang berarti layak dijalankan. Terus soal yang kedua yaitu disuruh membandingkan. Ya. Yang pertama, perbandingan dengan alternatif B NPV 18 juta. Yang pertama, mana yang lebih layak dipilih? Tadi cabang A tadi itu yang yang sudah kita cari di nomor 1 itu tentang NPV dari cabang A itu sendiri 46.270.603 rupiah. Sedangkan cabang B tadi yang di nomor 2 itu 18 juta. Nah, mana yang lebih layak dipilih, yaitu cabang A lebih layak dipilih karena memberikan nilai tambah atau value creation lebih besar bagi perusahaan. Yang B, apakah keputusan seharusnya hanya berdasarkan NPV? Jawabannya tidak selalu. Nah, meskipun NPV adalah indikator paling penting dalam pengambilan keputusan investasi, namun keputusan tidak boleh hanya bergantung pada NPV, karena faktor lain yang harus dipertimbangkan dapat mengubah hasil akhir juga. Pertanyaan yang ketiga itu jelaskan secara singkat apa risiko yang harus dipertimbangkan dalam menganalisis NPV selain perhitungan keuangan. Beberapa risiko yang perlu dianalisis itu yang pertama, risiko permintaan pasar, yaitu apakah mahasiswa sebagai target pasar benar-benar akan membeli produk tersebut. Yang kedua itu persaingan di area kampus. Nah, itu maksudnya kita benar-benar melihat permintaan pasar itu bagaimana. Apakah benar-benar mahasiswa ingin membeli produk yang ingin dijual, yang dibuka cabang baru, dan persaingan di area kampus. Semisal produk yang kita ingin jual itu sudah ada yang menjual, itu bagaimana persaingan di dalam situ. Terus yang kedua itu risiko operasional, yaitu kualitas tenaga kerja, keandalan pemasok bahan baku, dan ketiga itu kemungkinan biaya operasional meningkat. Nah, di sini ini mungkin risiko operasional mungkin dilihat dari kualitas tenaga kerja, bagaimana para tenaga kerja bekerja untuk menghasilkan produk tersebut, dan keandalan pemasok bahan baku. Maksudnya, apakah bahan baku yang digunakan ini selalu ada, atau kayak misalkan mungkin susah didapat mungkin nantinya gitu. Terus yang ketiga risiko finansial, dimana perubahan tingkat bunga atau kemampuan perusahaan membiayai operasi jika pendapatan tidak sesuai prediksi. Nah, maksudnya ada risiko finansial di sini apabila harga suatu barang naik, tingkat bunganya naik, itu pasti akan berisiko. Dan apabila kemampuan perusahaan membiayai operasi, maksudnya itu apabila jika
pendapatan tidak sesuai dengan keinginan, pastikan bahan-bahan atau pembiayaan tenaga kerja itu tidak sesuai lagi. Nah, itu pasti kita harus lihat juga risiko finansialnya. Terus yang keempat, risiko eksternal, yaitu peraturan kampus atau pemerintah dan juga inflasi yang dapat menggerus margin keuntungan. Nah, di sini risiko eksternalnya itu kita harus bisa menyesuaikan peraturan kampus atau peraturan pemerintah. Contoh pajak, kan pasti kalau kita ingin membangun stand di suatu tempat kan pasti akan ada pajak atau ada aturan-aturan tersendiri. Terus yang terakhir itu risiko estimasi, yaitu proyeksi arus kas mungkin terlalu optimis dan ketidakpastian ekonomi. Mungkin maksudnya ini ketidakpastian ekonomi dari pelanggan. Jadi contohnya atau tidak, pelanggan itu beli produk kita itu mut-mutan gitu. Jadi kita harus pastikan produk yang kita jual itu diminati oleh banyak orang, seperti itu. Mungkin penjelasan terkait kasus 2 dari saya itu saja. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya adalah kasus 3, di mana dapat diketahui pada soal yaitu investasi awal 12 juta, tingkat diskonto 12%, dan arus kas untuk tahun pertama 4.500.000, tahun kedua 5 juta, dan tahun ketiga 5.500.000. Nah, pada soal diminta yang pertama menghitung nilai NPV investasi laptop, dan yang kedua menjelaskan apakah pembelian laptop tersebut memberikan nilai tambah ekonomi. Untuk menghitung nilai NPV, langkah pertama kita harus menghitung terlebih dahulu PV arus kas setiap periode. Nah, untuk rumus PV tersendiri yaitu yang seperti yang tertera pada layar untuk tahun pertama, yaitu arus kas tahun pertama senilai 4.500.000 dibagi 1 ditambah tingkat diskonto yaitu 12% atau 0,12 dan dipangkatkan 1, karena ini adalah untuk menghitung periode pertama atau tahun pertama. Nah, hasil dari 4.500.000 dibagi 1 ditambah 0,12 pangkat 1 yaitu senilai Rp4.017.857. Untuk menghitung PV arus kas tahun kedua, rumusnya sama seperti untuk tahun pertama, yaitu arus kas pada tahun kedua senilai 5 juta dibagi 1 ditambah 0,12 pangkat 2. Ini pangkat 2 karena ini untuk menghitung tahun kedua. Jadi untuk tahun pertama tadi yaitu pangkat 1, tahun kedua pangkat 2, nanti untuk tahun ketiga yaitu pangkat 3. Nah, untuk tahun kedua tadi bisa dilihat hasilnya adalah Rp3.987.240. Untuk tahun ketiga sama, yaitu seperti pada layar, hasilnya Rp3.558.908. Nah, lalu setelah menghitung arus kas setiap periode ini, hasil PV arus kas setiap periode untuk tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga dijumlahkan. Jadi hasilnya senilai Rp11.564.5. Lalu menghitung NPV-nya adalah total present value dari arus kas tersebut, hasil perjumlahan tadi Rp11.564.500 dikurangi investasi awal yakni 12 juta. Nah, dapat dilihat pada layar hasil pengurangan tersebut dari total PV dikurangi investasi awal yaitu negatif senilai negatif Rp435.995. Nah, lalu dengan melihat hasil NPV yang negatif tadi dapat disimpulkan untuk menjawab soal nomor 2, apakah pembelian laptop memberikan nilai tambah ekonomi? Jawabannya yaitu tidak, karena nilai NPV
telah menunjukkan hasil yang negatif sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan NPV. Apabila NPV negatif, maka proyek atau investasi tidak layak untuk dijalankan karena nilainya berkurang setelah didiskontokan. Artinya dalam kasus ini, karena NPV bernilai negatif, menunjukkan nilai sekarang dari pendapatan freelance lebih kecil dibanding biaya pembelian laptop. Pembelian laptop tidak memberikan nilai tambah ekonomi jika dilihat dari arus proyek ini. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kasus nomor 4 bagian A, yaitu menganalisis kelayakan proyek A berupa jasa foto booth mini. Jadi pada bagian ini kita akan fokus pada 3 komponen utama. Yang pertama, nilai investasi awal, dan yang kedua, arus kas masuk selama 3 tahun, dan yang ketiga, perhitungan nilai sekarang menggunakan metode NPV dan CE. Jadi pada bagian pertama, data dasar proyek A. Pertama, kita akan menentukan investasi awal proyek, yaitu sebesar 8 juta. Jadi investasi 8 juta ini mencakup seluruh biaya yang harus dikeluarkan di awal sebelum proyek berjalan. Terus selanjutnya, proyek ini diperkirakan menghasilkan arus kas bersih sebesar 3.500.000 setiap tahun selama 3 tahun berturut-turut. Dan dapat kita lihat, tingkat diskonto atau tingkat pengembalian yang digunakan adalah 12%. Jadi tingkat diskonto ini dipakai untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas di masa depan. Dan yang kedua, kita akan menghitung nilai present value. Jadi dengan tingkat diskonto 12% tadi, setiap arus kas tahun ke-1, kedua, dan ketiga harus kita ubah dulu ke nilai saat ini menggunakan rumus present value itu sama dengan arus kas bagi 1 tambah R kuadrat T. Hasilnya, present value pada tahun pertama itu arus kas sebesar 3.500.000 dikalikan dengan faktor diskonto dan diperoleh nilai sekarang. Dan present value tahun kedua, arus kas sebesar 3.500.000 kembali didiskontokan dan hasilnya sedikit lebih kecil. Terus pada tahun ketiga, arus kas sebesar 3.500.000 diskonto 3 kali sehingga nilainya paling kecil. Setelah ketiga present value ini dijumlahkan, total nilai sekarang dari seluruh arus kas adalah sebesar Rp8.406.409. Dan yang ketiga, kita akan menghitung NPV. Jadi NPV dihitung dengan cara menggunakan rumus. Jadi rumus dari total NPV itu total present value kas masuk kurang investasi awal. Jadi 8.406.409 rupiah kurang 8 juta dari investasi awal sama dengan 406.409 rupiah. Nilai dari NPV yang positif ini menunjukkan bahwa proyek A layak untuk dijalankan karena memberikan manfaat manfaat bersih sebesar 406.409 rupiah setelah memperhitungkan nilai waktu uang. Jadi yang keempat, kita akan menghitung CE atau Profitability Index. CE atau Cost Index dihitung dengan rumus total present value kas masuk bagi investasi awal. Jadi 8.406.409 rupiah dibagi dengan 8 juta sama dengan hasilnya 1,0508. Karena CE lebih dari 1, artinya proyek ini menghasilkan value lebih besar dari biaya awalnya. Berdasarkan perhitungan tadi, total present value kas masuk itu sebesar 8.406.409 rupiah. Terus NPV-nya sama dengan 406.409 rupiah. Terus
CI-nya sama dengan 1,0508. Maka proyek A layak untuk dijalankan karena NPV positif dan CI lebih dari 1. Tetapi jika diskontonya naik menjadi 15%, maka keputusannya akan berubah. Karena berdasarkan pada perhitungan menggunakan diskonto 15%, total present value arus kas proyek A adalah sekitar 7.991.200. Sedangkan investasi awal itu sebesar 8 juta. Hal ini menyebabkan NPV-nya menjadi negatif, sekitar min 8.800.000 dan nilai CI sebesar 0,999 yang berarti kurang dari 1. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa proyek A tidak layak untuk dijalankan pada tingkat diskonto menggunakan 15% karena nilai sekarang ini manfaatnya tidak mampu untuk menutupi investasi awal. Dengan demikian, jika tingkat diskonto naik menjadi 15%, proyek pada bagian ini sebaiknya ditolak. Ya baik, kami akan untuk presentasikan materi atau pembahasan materi. Sebelum pembahasan materi, perkenalkan, nama saya Ingin Periksa Kogoya, NIM terakhir 255. Ini kami akan membahas materi atau kelompok 3 untuk membahas materi ini nomor 4 dan bagian B. Untuk proyek B, jualan makanan persen dan investasi awal. Itu untuk 10 juta dan tingkat diskon 12%. Dan juga untuk aliran kas masuk rata-rata 5 juta dengan menggunakan untuk perhitungan bisa dilihat untuk di slide atau bisa dilihat ditampilkan. Kami akan untuk menjelaskan atau bagaimana perumusan atau hitungan net present value atau masing-masing proyek, sehingga satu tahun itu satu tahun dihitung dengan net present value sama dengan 5 juta dibagi 5 juta dibagi yang 5 juta dibagi 1 kali 0,12% pangkat 1, sehingga hasil yang kami akan hasil yang pendapatan dari saya atau hasil yang untuk dirumuskan adalah 4.468.285.071 itu hasil dari untuk satu tahun. Dengan untuk kami hitung lagi untuk hasil dari tahun kedua untuk perhitungan tahun kedua dengan cara yang sama atau perhitungan untuk net present value
present value 5 juta dibagi 1 dikali 0,12% pangkat 2, karena pangkat 2 itu di tahun, sehingga kami di pangkat 2, sehingga hasilnya untuk pendapatan hasil untuk 2 tahun, pendapatan 3.986.500,10, sehingga hasil yang pendapatan untuk 2 tahun. Dan untuk selanjutnya untuk untuk perhitungan yang sama, sehingga itu untuk net present value untuk 3 tahun, sehingga net present value sama dengan 5 juta dibagi 1 kali dibagi 1 kali 0,12% pangkat 3, jika hasil pendapatan atau total itu 3.558.933 933.012, sehingga hasil yang pendapatan atau rata-rata yang dari yang 1 tahun sampai 2 tahun itu dijumlahkan atau ditambahkan atau net present value Rp 12 juta 9.000 12.9.223,10.000 93, dan bisa lihat di layar depan atau bisa di layar depan. Dikurang 10 juta, dikurang 10 juta sehingga net present value Rp 2.9.223,93 untuk soal nomor 1. Dan juga untuk bahas soal nomor 2, hitung cost index atau masing-masing proyek dengan rumus atau aliran kas masuk, sehingga aliran kas yang masuk di yang pertama atau yang dari pertama tuh 12 juta, itu nanti kembali lagi di kas aliran kas atau aliran kas masuk sebesar Rp atau cost index atau Rp 12 juta 3.093 dibagi 10 juta, cost index Rp 1.209. Jadi untuk perhitungan
nomor 2 dan perhitungan untuk nomor 3 atau soal ketiga untuk proyek manakah yang sebaiknya dipilih jika modal hanya Rp 10 juta. 10 juta sehingga pembahasan atau dianalisis sehingga proyek B membutuhkan proyek B untuk membutuhkan investasi atau awal tepat atau sebesar Rp 10 juta karena net present value dengan proyek B yang positif dengan sebesar Rp 2 juta 223,93 ini menentukan bahwa proyek tersebut menguntungkan dan menghasilkan atau menghasilkan sehingga pengembalian atau lebih dari 12%. Sehingga pembahasan mungkin lebih proyek B itu masih membutuhkan atau lebih tinggi investasi. Dan untuk soal B, jika ingin memilih proyek dengan nilai Cox Index tertinggi dengan nilai yang tertinggi sehingga nilai Cox Index proyek B adalah 1,2009. Cox Index yang lebih tinggi lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa proyek tersebut menguntungkan sehingga lebih menguntungkan di proyek jika masih yang dibandingkan dengan 15% yang benar. Sehingga untuk kami akan membahas untuk nomor 4 membahas jika di tingkat diskon naik menjadi 15% atau apakah keputusan ada berubah sehingga keputusan yang diambil dari keputusan proyek B sehingga meskipun tingkat diskon yang lebih tinggi atau mencerminkan risiko atau biaya modal yang lebih tinggi atau menentukan nilai net present value dan cost index. Kedua, metrik tersebut masih menunjukkan hasil yang positif atau net present value 0 dan cost index 1%. Jika dia masih pemiluan atau perbandingan yang untuk proyek B dan proyek A. Namun dia masih dia tidak bisa keputusan yang untuk, tapi dia masih dilihatkan alternatif yang dia bisa diambil atau sesuai dengan keputusan jangan dia bisa ambil. Ya, terima kasih.